Tim gabungan dari Polres Kabupaten Magelang dan Polres Kota Magelang menangkap komplotan pelaku pencurian motor. 9 orang diamankan dari 2 lokasi berbeda, yakni di Jalan Magelang, Purworejo, Dusun Kalikecis, dan rumah kontrakan di Kecamatan Mertoyudan. Para pelaku kemudian dibawa menggunakan mobil bak terbuka untuk menjalani proses penyelidikan. Sebelumnya, aksi kawanan pencuri ini terekam kamera pengawas hingga memudahkan polisi mengidentifikasi dan menggerebek para pelaku. Selain meringkus para pelaku, polisi turut menyita barang bukti 8 unit sepeda motor hasil curian. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, para tersangka merupakan sindikat curanmor dari kelompok Lampung dan Indramayu. Mereka punya atasan, yaitu pendana, bisa dikatakan bos, dan saat ini kita laksanakan sudah kita terbitkan DPO. Untuk proses hukumnya, 4 pelaku akan ditangani pihak Polres Magelang, sedangkan 5 pelaku lagi diproses di Polres Magelang Kota. Atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Zainul Arifin dan Basori di malam tahun baru ini terpaksa harus bermalam di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Keduanya ditahan setelah gagal menjamret tas seorang ibu rumah tangga di kawasan Kelampis Jaya, Sukolilo. Pelaku penjamretan ini jatuh saat menghindari penyeberang jalan yang tiba-tiba melintas di depannya. Melihat tersangka jatuh, warga segera mengamankan pelaku untuk diserahkan ke polisi. Kepada polisi, keduanya mengaku menjamret karena butuh uang untuk membayar angsuran BPKB kendaraan. Polisi mengamankan tas berisi dompet dan ponsel milik korban serta sepeda motor milik pelaku sebagai barang bukti. Pelaku menarik tas yang dibawa oleh korban. Selanjutnya pelaku melarikan diri dengan kecepatan tinggi mengendarai motor ninjanya. Kini kedua pelaku jambret menjalani pemeriksaan di Mapolsek Sukolilo. Pelaku dijerat pidana pencurian dan terancam pidana 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Inilah detik-detik aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di depan Masjid An-Nur di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku dengan berjalan kaki menghampiri sepeda motor metik milik jamaah masjid. Memanfaatkan situasi sepi dan jamaah yang sedang melaksanakan sholat Isya, pelaku langsung mengasak sepeda motor milik korban. Sementara itu, rekan pelaku yang bersiaga di seberang masjid langsung membuntuti dari arah belakang lalu kabur dari lokasi. Rupanya aksi pencurian sepeda motor selama sepekan ini sudah ketiga kalinya terjadi dan diduga para pelakunya masih orang yang sama. Di sholat Isya, mungkin lagi selesai sholat Isya, mungkin masih pada di dalam masih pada ngobrol, jadi kan mungkin sepi gitu ya. Emang tuh motor udah diincar ya, tadi udah kemarin diincar mungkin ya. Pas diadain itu pas sudah selesai itu dia langsung sholat Isya keluar, motor udah kagak ada gitu sisinya gitu. Warga berharap adanya tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk dapat menangkap para pelaku yang sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Mendapat laporan adanya pesta minuman keras, polisi segera mendatangi lokasi di Jalan Pampang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari sebuah tenda, petugas mendapati sekelompok warga tengah asik menggelar pesta minuman keras. Setelah diberikan peringatan, polisi kemudian membubarkan dan mengamankan sejumlah warga ke Mapolsek Panakukang. Ratusan liter minuman keras tradisional jenis balo yang dipersiapkan untuk perayaan malam pergantian tahun turut disita petugas. Minuman keras siap konsumsi ini disimpan dalam beberapa botol, jerigen, ember, dan gentong berbagai ukuran. Pelaku baik itu penikmat, adapun yang terlibat penjualan, kita lakukan pembinaan, kemudian terhadap barang bukti kita akan musnahkan. Razia minuman keras digelar aparat kepolisian Polsek Panakukang untuk menjaga situasi kondusif saat malam pergantian tahun di Kota Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemusnahan ribuan botol miras dan gelar pasukan ini dilangsungkan di lapangan Mapores Cimahi, Jawa Barat. Lebih dari 11.000 botol miras berbagai merek disita dalam sebulan terakhir dalam operasi pekat menyambut Natal dan Tahun Baru.
Tidak hanya dari tingkat para pengecer, razia atau operasi sendiri dilakukan hingga ke depot atau agen jamu yang ada di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Terkait dengan pemusnahan miras ini bahwa ini merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan KRYD yang dilakukan, yang tiap hari dilakukan oleh jajaran Polres Cimahi, dibantu oleh rekan-rekan TNI ya, dan stakeholder lainnya, untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Sebelumnya, selama 1 bulan terakhir, polisi gencar merazia minuman keras ilegal di sejumlah titik di kota Cimahi. Operasi Pekat menyambut Natal dan Tahun Baru ini tak lain bertujuan untuk menciptakan kondusivitas serta rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam merayakan pergantian Tahun Baru. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Puluhan emak-emak menggeruduk rumah kepala sekolah SDN 3 Jagabita, Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman video amatir, tampak para orang tua siswa ini sempat terlibat cekcok dengan sang kepala sekolah. Aksi ini dilakukan menuntut pengembalian dana siswa dari program Kartu Indonesia Pintar yang diduga digelapkan kepala sekolah. Berdasarkan pengaduan orang tua siswa, diduga dana KIP telah digelapkan selama 4 tahun sejak 2021 hingga 2024. Pihak kepala sekolah juga mengakui atas kesalahannya telah menyalahgunakan dana siswa. Ibu berapa tahun yang Satu kali doang saya. Satu kali. Dapatnya. Ibu nerima ya? Belum pernah nerima. Belum pernah nerima. Iya, Sama sekali. sama sekali. Anak ibu kelas berapa sekarang? Kelas 6 tahun, tapi yang satu mah belum, yang tapi satu nggak nggak nerima. nggak nerima. Yang satunya lagi masih ada di buku tabungan. Kita kesini mau Minta buku tabungan. Sama di SD 03 juga. 03 juga. Udah 3 tahun nih Pak, nggak nerima. Kronologisnya sebenarnya kita udah koordinasi dengan perwakilan wali murid, akan tetapi memang ada miskomunikasi yang dimana akhirnya para wali murid itu mendatangi kediaman Bapak Kepala Sekolah SDN Jagabita 03. Para wali murid berharap dana program Kartu Indonesia Pintar segera dicairkan oleh pihak sekolah. Jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan, pihak orang tua murid akan melaporkan ke pihak Polres Bogor, Jawa Barat. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Fakta mengejutkan tentang produksi uang palsu di kampus UIN Alauddin Makassar diungkap oleh polisi. Polisi menilai uang palsu yang diproduksi di dalam kampus UIN Alauddin Makassar kualitasnya hampir sempurna. Penilaian itu berdasarkan temuan adanya tanda air atau watermark jika dipindai menggunakan sinar ultraviolet. Ciri khas tersebut membuat uang palsu ini memiliki kualitas yang hampir sama dengan uang asli. Hal itu juga membuat uang palsu ini sulit dikenali perbedaannya oleh orang awam tanpa alat bantu. Meski demikian, Bank Indonesia menjamin tidak ada unsur pengamanan uang asli yang bisa dipalsukan, baik benang pengaman, watermark, dan electrotype. Yang beredar ini kita juga bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di apa aja, sudah saya sebutkan, ada uang palsu, memang hampir semua. Sementara itu, pihak Bank Indonesia menjelaskan untuk membedakan uang palsu dengan uang asli bisa dilakukan dengan 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. BI pun mengaku akan segera memusnahkan uang palsu hasil temuannya. Jadi uang palsu yang ditemukan di sini ini seperti gunung es, ya. Jadi permukaannya saja, tetapi yang beredar mungkin sudah banyak, ya kita tidak tahu. Ya. Polisi telah menetapkan 18 tersangka, satu diantaranya pengusaha sekaligus politisi yang diduga sebagai donatur pembuatan uang palsu. Tim Liputan iNews melaporkan. Detik-detik truk menabrak pengendara motor terekam kamera pengawas di Pakisan, Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Ironisnya, usai menabrak korban, pengemudi yang memakan marka jalan ini terus melaju kencang. Akibat kejadian tersebut, seorang pengendara motor meninggal dan satu orang lainnya mengalami luka parah dan masih dirawat intensif di RSUD Temanggung.
Berbekal rekaman CCTV, aparat Polres Temanggung berhasil meringkus WS, sopir truk di wilayah Sleman, Yogyakarta setelah sepekan buron. Guna mengelabui polisi, pria 30 tahun ini sempat mengaburkan barang bukti dengan melepas stiker yang ada di badan truk. Selain itu, WS juga mengganti lampu depan yang pecah dan memodifikasi bumper truk. Berjalan rem ke kanan melebihi as jalan karena jarak sudah dekat dan tidak dapat menghindar, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, tidak menghentikan laju kendaraannya. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Puluhan warga Pemalang menumpahkan 2 truk sampah di depan gerbang kantor Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Aksi ini sebagai bentuk protes dan tuntutan warga kepada pemerintah setempat terkait permasalahan sampah di wilayah mereka. Masa dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan menuntut agar tumpukan sampah di permukiman dan jalan-jalan segera diatasi. Tujuannya membawa sampah ke pendopo itu ya supaya orang-orang di tataran pemerintahan kabupaten ini tahu seperti apa yang dirasakan oleh warganya, begitu Pak. Ya. Bagaimana daruratnya sih Pak? Seberapa parah ini daruratnya? Wah, sangat parah Pak. Sangat parah. Apalagi ini musim hujan Pak. Baunya luar biasa. Baunya luar biasa. Sementara itu, Bupati Pemalang yang menemui perwakilan pengunjuk rasa mengaku masih terus mengupayakan agar TPA Pesalakan dibuka kembali sehingga sampah bisa dibuang di tempat tersebut. Ayo kita bareng-bareng, kita buka kembali, kita buang lagi di situ. Menurut saya 1 tahun ini, karena kita juga saya sudah akan membangun sudah kita rintis, nanti setelah yang melanjutkan Bupati yang baru. Tapi sudah saya rintis di Desa Susukan, itu nanti kapasitasnya ada 300 ton per hari. Investor sudah siap. Permasalahan sampah di Pemalang berawal ditutupnya tempat pembuangan sampah akhir atau TPA di Dusun Pesalakan, Desa Begongsoran oleh warga sekitar sejak bulan Mei 2023. Sejak saat itu, sampah rumah tangga serta sampah dari beberapa pasar menumpuk di beberapa lokasi sehingga menuai protes dari warga. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ditres Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman narkoba di parkiran mobil area Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penyergapan tersebut, polisi meringkus Pandu Dewanata dan Iswadi, 2 kurir narkoba. Tak tanggung-tanggung, saat digeledah, petugas menemukan sabu seberat 50 kg dan lebih dari 100.000 butir pil ekstasi. Guna mengelabui polisi, sabu dan pil ekstasi dimasukkan dalam karung dan styrofoam lalu disimpan di bagasi dan kursi tengah mobil. Dari hasil penyelidikan sementara, barang haram ini diselundupkan dari Malaysia melalui perairan Aceh. Selanjutnya narkoba hendak dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan melalui jalur darat secara estafet atau bergantian kendaraan di titik tertentu. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap Hendra dan Azwar, 2 pengendali kurir di sebuah hotel di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dan seorang kurir lainnya di lokasi berbeda. Kelima sindikat narkoba lintas negara ini dikendalikan oleh Adrian, diduga banter narkoba yang kini masih buron. Rencananya narkoba sebanyak ini akan diedarkan untuk pesta pergantian tahun baru. Satu dari 2 orang pemuda terekam kamera melakukan aksi pemalakan terhadap seorang pedagang gorengan di Pasar Baru Majalaya, Jawa Barat Selasa dini hari. Sambil membawa senjata tajam, pria yang bergaya preman ini memaksa meminta uang sebesar Rp10.000 dengan nada mengancam. Warga yang berusaha menghentikan aksi kedua pemuda sempat beradu mulut. Namun bukannya pergi, si preman justru sempat merusak tempat berdagang si pedagang malam. Beruntung, video rekaman aksi premanisme ini menjadi viral. Alhasil, Polsek Majalaya langsung bergerak dan berhasil menangkap kedua pelaku sambil diberi hadiah berenang gratis di kolam ikan. Nah, kalau udah begini, baru dia minta maaf dan menyesal. Obat beneran aja mas, biar nggak dikeramasin lagi. Ada kejadian unik nih di salah satu masjid di Sumedang, Jawa Barat. Seorang pria yang membawa motor terlihat turun dan menaruh motornya di parkiran.
Tak berapa lama, datang pria lain yang menggunakan sarung, juga memarkirkan motor yang mirip dengan motor pria pertama dengan posisi bersebelahan. Tak lama kemudian, si pria pertama keluar dari masjid dan naik ke motor lalu pergi meninggalkan masjid. Rupanya, motor yang dibawa si pria pertama ternyata tertukar dengan milik pria bersarung tanpa disadari si pria pertama. Saat pria bersarung keluar masjid menuju motornya, ia terlihat bingung karena motornya sudah tidak ada dan hanya ada motor yang mirip miliknya di parkiran. Beruntung, si pria pertama yang salah membawa motor kembali lagi ke masjid setelah sadar motor yang dibawa bukanlah miliknya. Aduh, bisa gitu ya? Untung bukan istri yang tertukar, bisa berapa tuh? Sebuah bangunan villa di desa Oro-Oro Obo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, mendadak longsor Senin malam. Saat kejadian, villa tersebut tengah dihuni sebuah keluarga asal Bekasi, Jawa Barat yang sedang berlibur. Keluarga ini terdiri dari 6 orang, yaitu 4 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Beruntung, semua penghuni dalam keadaan selamat, meski ada yang mengalami luka-luka. Korban luka kemudian dirawat di Rumah Sakit Hasta Brata, Kota Batu. Diduga longsornya villa dipicu tingginya intensitas hujan yang turun hingga mengakibatkan saluran drainase yang tersumbat dan menggerus tanah bagian bawah bangunan villa tersebut. Selain merobohkan bangunan villa, insiden ini juga merobohkan tiang listrik dan tiang telkom hingga memutus akses jalan di sekitarnya. Barang bukti senapan api rakitan ini diamankan polisi dari tangan JM, warga Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Aparat gabungan juga menemukan 5 butir peluru airsoft gun yang diselipkan pada bagian pinggang. JM diamankan polisi saat digelar razia cipta kondisi jelang tahun baru di Jalan Sulatan Alauddin, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Selanjutnya, pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani tersebut digelandang ke Mapolsek Rapocini guna menjalani pemeriksaan. Kepada polisi, JM mengaku membeli senjata api rakitan dari seorang teman seharga Rp200.000 dan digunakan untuk berjaga diri. Setelah diselidiki, pistol rakitan milik pelaku telah dimodifikasi hingga bisa menggunakan proyektil peluru senjata api pada umumnya dan peluru airsoft gun. Pada saat ditahan, digeledah, diperiksa, ternyata ditemukan di pinggang sebelah kanan atas nama JM membawa sebuah shotgun yang sudah di-upgrade. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Rapocini, Kota Makassar dan terancam pidana 10 tahun kurungan atas kepemilikan senjata api rakitan ilegal. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan kepada seluruh relawan baik lembaga atau individu, Palang Merah Indonesia Jakarta Pusat menggelar Malam Penganugerahan Volunteer of the Year 2024. Volunteer of the Year 2024 menjadi acara yang kedua digelar PMI Jakarta Pusat dalam mengapresiasi para relawan atau volunteer PMI Jakarta Pusat yang telah berdedikasi dan berkontribusi penuh dalam sosial kemanusiaan. Pada malam penganugerahan ini, MNC Peduli turut mendapat penghargaan dari PMI Jakarta Pusat. MNC Peduli dinilai berkontribusi dalam mendukung dan mendorong berbagai kegiatan positif, salah satunya dalam pengentasan stunting. Kota Jakarta Pusat memberikan penghargaan kepada saudara-saudara agar tetap mendedikasikan dirinya dalam kegiatan kemanusiaan, meningkatkan solidaritas bersama dan selalu bekerja sama untuk keselamatan umat. Saya sih tetap berharap bahwa kegiatan ini bisa rutin kita laksanakan, minimal kita 2 tahun sekali lah ya, minimal 2 tahun sekali bisa kita lihat kiprah masyarakat di dalam membantu PMI, berkontribusi kepada PMI di dalam melaksanakan tugas-tugas Palang Merahan di masyarakat. Dengan kehadiran para relawan itu sudah memberikan sebuah kebahagiaan buat mereka yang menjadi korban bencana, karena mereka datang seringkali juga membawa bantuan-bantuan ya, bantuan sosial yang bisa diberikan kepada para korban bencana. Penghargaan yang diberikan PMI Jakarta Pusat yang salah satunya diterima MNC Peduli
diharapkan menjadi motivasi bagi lembaga lainnya untuk bersama-sama membantu sesama yang sedang membutuhkan. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan.